Kemarin kita bahas tentang gejala penyakit lodoh. Nah, kemarin sudah saya terangkan kalau penyakit lodoh ciri khasnya seperti ini. Nah, awake dhewe ambune koyo brambang bosok, lah itu berarti tanaman kita terserang penyakit lodoh. Terus sekarang kita akan membicarakan tentang penyakit jamur seperti bercak ungu atau bercak daun. Nah, kuwi cirine piye, Mas? Nah, tak dudoi. Cirinya salah satunya adalah seperti ini. Nah, ini namanya bercak ungu atau bercak daun. Nah, ini karena terserang jamur, sing jelas. Tapi jamurnya mbah apa jenenge saya tidak tahu. Sing jelas dia akan menempel pada daun yang luka terutama, atau pada daun yang sehat juga bisa. Nemplek neng kono sporane terus berkembang biak. Karena tidak kita lakukan penyempraian fungisida yang tepat, akhirnya dia berkembang biak. Iki cara bisa kita tanggulangi sejak dini. Dia tidak akan menyebar sebesar ini, paling neng kene titik tok saithik, atau bahkan mungkin tidak sampai kering seperti ini. Selebar ini, ya, itu biasanya seperti itu. Ini bisa menggunakan untuk mengendalikan jamur bercak ungu atau bercak daun ini, kita bisa menggunakan fungisida berbahan aktif jenis triazol kayak propiconazole, hexaconazole itu juga bisa. Atau bisa juga menggunakan bahan aktif iprodion. Kalau di toko pertanian biasanya merek dagangnya adalah Rofral, kita bisa pakai itu. Atau bisa juga menggunakan bahan aktif carbendazim seperti kenosis, terus apa itu banyaklah di toko pertanian. Kita bisa memilih, bisa menggunakan 3 jenis bahan aktif tersebut untuk mengendalikan yang namanya bercak ungu atau bercak daun. Jadi kalau kita segera menanggulanginya, dia akan seperti ini. Jadi gak sampai menyebar. Kalau kita tidak bisa segera menanggulanginya, artinya gak endang cepat-cepat diobati, dia akan menyebar sampai ke daun sini, menyebar ke bawah, terus juga ke atas, akhirnya satu batang ini itu jadi kering. Nah, itu seperti ini. Nah, iki mergo kering kabeh. Ini dulunya juga kena penyakit yang namanya bercak daun seperti ini. Ini kalau kita tidak segera menanggulanginya juga bahayanya ya sama seperti penyakit lodoh. Cuman kalau penyakit lodoh itu penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan penyakit bercak daun atau bercak ungu ini. Kalau penyakit lodoh itu mungkin yang terserang biasanya itu yang utama dia yang paling bawah, koyok niki batang yang paling bawah lah. Itu daun di atas itu masih sehat, cek seger niki, tapi yang bawah niki wis terserang, akhirnya dia terus ngelentuk niki. Lah begitu ngelentuk niki plek, nemplek neng sandinge, akhirnya yang sebelahnya juga ikut tertular. Akhirnya dia juga ambruk lagi plek, lah nemplek neng sandinge, akhirnya juga yang sebelahnya ikut tertular. Jadi penyebarannya itu lebih cepat penyakit busuk daun dibandingkan dengan bercak ungu. Lah nek ngene iki cara sing terserang kene tok ya. Yang terserang hanya sebelah sini. Dia tidak sampai neng kene iki tidak sampai patah. Dia masih bisa tegak. Tapi kalau yang sebelah sini mergo godhong iki lemu, akhirnya terus ambruk. Lah ngene. Nah, terus akhirnya sing kene nempel godhong sitoke, akhirnya penyebarannya itu sangat cepat. Apalagi dibantu dengan angin, terus kelembapan udara yang sangat lembab, kondisi tanah yang sangat lembab itu malah mendukung perkembangan spora jamur dan bakteri yang ada di situ. Jadi lebih cepat menyebar, ngono rek. Jadi perlu antisipasi ya. Kita bisa membedakan, wah iki tandunanku kena lodoh, iki tandunanku kena bercak daun atau bercak ungu, lah itu kita harus bisa antisipasi. Dan untuk fungisidanya pun juga berbeda karena kita beda sasaran loh. Kemarin untuk lodoh bisa saya sarankan bisa memakai chlorothalonil dimix sama dimetomorph.
atau bisa juga menggunakan bakterisida, atau bisa juga menggunakan bahan aktif tembaga, itu juga bisa untuk mengendalikan yang mana penyakit lodoh. Untuk bercak ungu, bercak daun itu bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif karbendazim yang jenis triazol, atau bisa menggunakan Iprodion atau merek dagang Rovral itu. Oke, sekian, terima kasih, semoga membantu.